Ayo. Dan pergi pantai Ujung Pinggir. Padang, Jawa. Jalan kita dulu. Enak sing 15 tapi anyar 5 jutaan 6. 15 sebulan ini. Jadi terakhir Pak Opo malah nanya Opo itu kan 13, 14 apa terakhir tapi masih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya YouTube Kita Merantau. Sekarang mau ke Ujung Pinggir. Sama Bro. Enggak. Bagian kita berangkat. Kamu deh. Kita masukkan ke YouTube itu ya. Oke. Rombongan mau pantai. Mau ke pantai. Apalagi pakai hadiah. Nantikan selanjutnya, nonton sampai habis nanti ya. Oke. Yun, Tanjung Dato, Sekupang, Singapura. Yuk, ke Singapura. Nah, itu pegang. Depan tuh Tanjung Pinang. Kita ada kan ya, pada. Ini orang sama mobil depan. Tuh. Itu ketua umum. Ya, Mak. Oke, namanya. Oke, langsung aja pakai. Pakai weh. Go. Siapa di belakang? Pak Pak Baskari. Oh, pasal gitu. Foto na. Oke, kita nyampai Tanjung Pinggir. Luar biasa. Si kuning. Ini YouTube mesti kita kasih update. YouTube. Pas sudah datang. Ketua doa. Pas. Masuk ke YouTube nanti, Pak. Dan nonton di ruang segitiga nanti, Merantau. Udah. Itu ya. Semua aktif. Ya. Bu. Ini kalau ibu jumpa foto terus. Nah, itu ah. Mana anaknya itu ah? Birut. Siapa tadi? Ada perubahan kan? Nih. Tuh. Warung pinggir pantai.
Coba. Masih sunyi. Lanjut Singapura. Nampak jelas Singapura. Terang. Nampak? Nah, ya kurang. Sip. Mantap. Luar biasa. Mas Solid. Luar biasa. Rica itu dua kan masih belum. Selamat pagi buat Pak Alek dan selamat datang juga buat Pak Irawan. Selamat datang juga Pak Nur. Sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat acara yang berbahagia ini. Gimana Pak Ketua, udah bisa kita mulai? Ayo, Pak Ketua. Ya itu ketuanya Pak, Bumi makanya udah aku sebut tadi Pak Ketua tadi. Hah? Udah bisa kita mulai belum nih? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesehatan serta kesempatan pada kita semua sehingga kita dapat hadir di pantai yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul sekaligus kita bisa bertatap muka baik dari bapak-bapak maupun ibu kita. Salawat serta salam kita limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan fillah semua sehingga semua kita bisa melakukan Islam dengan Allah. Pak Nur. Saudara-saudara kita semua, untuk mengikat waktu ada beberapa hal yang perlu kami sebutkan. Pertama, pembukaan insyaallah akan disampaikan oleh ketua panitia, dan yang kedua yaitu sambutan akan disampaikan oleh bapak pembina kita atau bapak koordinator kita, Bapak Tunggul. Tapi maaf tadi untuk sambutan ketua itu berbeda sebutan. Kira-kira dari bapak-bapak atau dari ibu nih? Dari ibu. Misalnya ketua ya. Kira-kira mau tunjuk jari atau saya nunjuk nih? Hah? Apa Bapak udah siap? Mbak Umul? Ketuanya atau butik Ibu Karti? Mbak Lia? Kan di antara empat itu kan? Mana Mbak Lia? Oh, ini dari bapak-bapaknya bisa kita sebutkan. Mungkin dari Pak Dodi, Pak Dedi, Pak Irawan, mungkin mau bersambut-sambutan atau mungkin salah satu yang menyampaikan terserah ya. Perwakilan terserah. Dan yang ketiga yaitu kultum. Semua akan kultum pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Bestari yang tidak asing lagi, dan sekaligus mimpin doa. Selesai habis itu sebelum motong tumpeng doa dulu, habis motong tumpeng baru dilanjutkan dan makan bersama gitu ya. Habis makan bersama akan dilanjutkan dengan berbahagia kita kan. Mungkin lomba ya. Apa dompres ada lomba enggak? Ada lomba. Ya lombanya dirahasiakan dulu ya. Mungkin waktu aja. Mari kawan-kawan untuk meningkat waktu kita pertama-tama kita sebutkan dulu buka dulu pembukaan pertama kita akan sampaikan oleh Mbak Dwi tadi ya. Enggak sepatah kata aja. Sepatah kata karena selaku ketua memang harus sepatah kata aja enggak apa-apa. Mengucapkan terima kasih atau gitu. Oh, bisa, bismillah. Bisa, sepatah kata aja. Ya, silakan untuk Mbak Dwi, mari sama-sama kita dengarkan bersama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ke langsung ke Pak Tunggul saja. Terima kasih atas sambutannya dari ketua panitia yang telah menyampaikan walaupun sepatah kata. Ya, mudah-mudahan sambutan tadi walaupun sudah assalamualaikum dan salam rahmat ya. Mudah-mudahan dan dilanjutkan dengan sambutan Bapak pembina kita, Pak Tunggul atau koordinator kita. Kepada Pak Tunggul kami persilakan. Silakan Pak Tunggul. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pertama saya sampaikan ini temanya kan ini pertama penyambutan bulan puasa. Nah, yang kedua selamat berbahagia kepada orang pegawai yang diangkat menjadi dari kedua kabupaten pegawai. Mudah-mudahan kedepannya jadi sukses. Ya, ini kita lakukan setiap tahun memang. Yang mudah-mudahan kedepannya memang ini tidak gitu. Walaupun nanti kita sudah tidak ada. Ya, pertama sekali memang ya ini penyambutan bulan puasa memang ya. Semoga bagi orang yang umat muslim melaksanakan ibadah dari awal berbulan puasa sampai akhir bagi yang ya ada di bulan berpuasa. Kita tentukan memang ya ini kan satu ibadah. Makanya ini kita lakukan ini sebagai sosial kerohanian ibadah yang penting. Walaupun ya, keduanya yang pegawai. Selama ini memang kita dari awal bagaimana kita ada dari awal ada yang rasa sakit atau keluh kesah mungkin baru jalani ya. Nah sekarang kan udah mulai nampak hasilnya. Yang mudah-mudahan memang semua bersabar dan satu saya kira memang ya semangat. Kalau kalian memang yang kebaikan yang kalian lakukan hasilnya kalian sendiri. Kadang-kadang kita kan kerja ini ada rasa jenuh, ada rasa kurang enak. Tapi dan satunya kerjasama itu yang memang kita memang masih kurang. Kerjasamanya tanggung jawab satu, tanggung jawabnya sangat berkurang. Karena kita lihat selama ini, karena kita lihat memang ada yang nggak peduli gitu kan. Nah itu maksudnya itu jangan ya sama teman-teman jangan meniru orang yang nggak baik gitu. Karena yang kalian ya tiru itu ya berarti kan itu kalian untuk tidak baik gitu. Yang kita inginkan itu semua selalu kita memang walaupun selama ini kita kadang ada rasa kesal dan marah kadang-kadang kan itu karena untuk keuntungan kalian. Ya buktinya suatu saat ada setelah terjadi seleksi ada yang gugur dan itu namanya tidak rezeki.
jadi ribut, sisi ribut. Ya makanya saya bilang kemarin ya mungkin kalian damai lah semuanya biar bisa berjalan. Ya. Ya. Apa semalam pada merajuk? Siapa? Ya, bukannya harus malam. Ya ini kan berkelanjutan ke depan, bukannya harus hari ini. Dan kita yang di sini melakukan ini terutama ibadahnya juga, walaupun sekecil ini orangnya, udah hasilnya tetap seperti orang banyak juga gitu. Walaupun kecil makanannya, bukan makanannya yang paling utama, ini hanya sebagai pelengkap aja. Tapi memang yang kesini yang rasanya yang melakukan yang hatinya yang ikhlas datang melaksanakan ini gitu. Nah, terutama sama dengan ini kemarin saya lihat memang banyak perdebatan gitu. Memang ya walaupun gitu Buya memang selalu semangat dari kemarin kelihatannya ya. Ya kita mengucapkan terima kasih. Walaupun bagaimana kemarin seop ini tetap terjadi. Ya itu terutama bagi juga ada anggota kita baru berapa bulan kayak Ibu apa namanya Ibu Sukar, Ibu Parni, Pak Alex, yang mudah-mudahan tetap sabar menghadapi ya pekerjaan di Udin ya. Begitu juga yang lainnya saling bersih di sini, saling bekerja sama. terang, Ada kekurangan saling menutupi. terang sini, sana tadi nggak kuram. Ya kadang-kadang ya kalau nggak ada di sana, orang sini dulu, dari sana dulu ya saling kerja sama lah kalau bisa. Kita kan satu tim. Kadang-kadang ya di situ yang belum kelihatannya kadang-kadang. Gitu. Iya gitu. Ya ini kan. Ya maksudnya di situ bukan satunya cara kita kan sudah banyak belajar melaksanakan pekerjaan kegiatan. Maksud saya kadang-kadang kita sudah buat kayak kegiatan-kegiatan acara itu maunya ditingkatkan. Kalau ada kalian ada ide atau kreatifnya ya udah dilakukan, jangan menurun gitu. Kadang-kadang melaksanakan itu kadang-kadang yang tadinya seperti itu bisa berubah nggak dilakukan, yang penting udahlah udah hebat kali itu ya itu namanya menurun. Ya kadang-kadang aku kan saya sendiri kadang lihat kenapa kok lebih maju daripada kita gitu. Kadang-kadang dari segi pelayanan ibu mungkin kalau disuruh melayani masih mundur maju gitu. Maju mundur cantik enggak? Di situ masih saya kadang-kadang kan ya kadang-kadang kita berdebat itu kan saya udah sampaikan kadang-kadang kita dengan protokol itu berbeda, ada kadang-kadang ini apa selek gitu. Sebenarnya tujuannya sama, orang itu tujuannya untuk kebaikan, kita untuk kebaikan, tapi ya itu tadi kadang-kadang nggak tupoksinya lagi, udah kadang-kadang lari dari foksinya. Kita memang pelayanan tapi mencakup semua namanya di rumah ini semua udah urusan kita dari dapur sampai ke semua kita. Nah apabila keluar kita dari situ urusannya udah beda, ya ditunjukkan misalnya pelayanan yang pernah kita lakukan ya biar bisa mengimbangi lah gitu dikit gitu. Nanti masalah terutama yang kurang penyambutan puasa kalau itu nanti ustaz kita yang menyampaikan itu. Jadi ini keduanya pegawai, syukuran pegawai yang mudah-mudahan setelah disyukuri jangan jadi habis dari sini nanti udah lain. Mudah-mudahan untuk kedepannya makin meningkat kerjasamanya, karena biar bisa dilihat atasan kita, bisa dilihat siapa yang bisa maju, siapa yang bisa dimajukan gitu. Ya nanti ya diam-diam kadang-kadang kan pimpinan itu melihat siapa yang bisa beraktif, siapa yang bisa bertanggung jawab gitu. Karena itu pengalaman di sini Pak Bastari ya, yang pengalaman dulu generasi yang dulu udah habis karena itu diminta daripada
pimpinan dari atas, oh si A harus ke sini cocoknya. Itu bukan kita itu bukan karena pintar sekali. Kalau orang pintar banyak di apa nih banyak kan orang pintar, tapi ketersediaannya dan bersedia dan ya waktunya, pertanggungjawabannya itu. Pintar belum tentu mau melakukan pekerjaan hal-hal yang dianggap kecil, dia disepelekan karena menganggap dia pintar. Dan dia salah satu di kita itu ada gitu, menganggap dia pintar udah sepele gitu. Nah mungkin cara kayak saya juga, kadang-kadang saya kan bilang saya bukan pintar. Ya kalau lebih pintar masih banyak gitu. Nah, kenapa bisa kita seperti ini? Karena kita selalu walaupun nggak sepenuhnya 100% bertanggung jawab, ya ada gitu. Ada paling tidak kita lakukan. Kalau kesalahan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada kesalahan selain kita ya. Nggak mungkin kita nggak ada kesalahan. Ya, saya rasa ini ya untuk terutama pegawai untuk generasi penerus ini, semoga kalian bisa lebih bijak, lebih bijaksana, pintar, langsung bisa. Kalau bisa memang di sini jangan di sini terus pindah. Ada generasi kedua. Saya nanti yang menggantikan kita ini mudah-mudahan selalu mengusulkan kalian maju pindah habis seperti generasi yang dulu itu kan udah habis generasi keberapa ini nggak tahu lagi nih generasi keberapa karena terdahulu udah berapa generasi kita ini udah hampir 100 lebih. Jadi ini generasi terakhir ini nggak tahu lagi nih nanti karena sudah mulai difokuskan yang untuk rencananya ya yang nanti yang PNS dan pegawai-pegawai ini semua akan difungsikan nanti mungkin ditarik dan nanti akan diatur kemudian di rudin-rudin itu siapa gitu ya programnya kalau nanti kapan jadinya kita tunggu aja gitu. Rencananya itu maksudnya bukan untuk menurunkan, untuk memajukan sebenarnya, memajukan siapa yang mampu gitu ya. Kalau memang nggak mampu ya biasa begitu aja. Saya terutama kayak kemarin saya udah ini kan kemarin kayak Ardi yang paling senior sih yang paling bisa kayak kegiatan acara saya udah bilang kegiatan acara itu si Ardi yang bisa makanya kadang-kadang kan saya biarin aja gitu. Cuma kalau memang ada yang lainnya ditingkatkan bukan harus yang kita bilang gini nah itu monoton. Kalau memang ada ya yang udah buat lebih bagus gitu kan gitu. Ya satu pimpinan itu pun belum tentu dari dia usulan itu dari bawah, bukan karena dia atasan kita harus dari dia terus, enggak, harus dari bawah juga gitu, dikasih ide ya ini gitu. Itulah namanya ada ya kayak yang atasan dari pun Pak datang nih ada bawahannya untuk membuat program-program diajukan ke pimpinannya gitu. Nah, kita juga kalau bisa begitu gitu semuanya dan ibu-ibu kalau memang juga ya nggak usah merasa kecil semua dari perubahan kalau kalian mampu ya pasti bisa. Makanya pernah saya katakan ibaratkan kertas dibuang sebagus apapun orang lewat tidak ada yang ambil tapi uang 1.000 aja di jalan pasti diambil karena apa ada nilainya. Nah kalian pun begitu kalau memang mutiara dibuang di lumpur pun tetap mutiara. Jadi ya maksud tujuannya itu kalau memang kalian bertanggung jawab bekerja dengan baik ya itu artinya mutiara itu pasti kalian bisa maju gitu dan saling membantu membawa kawannya kalau dia udah maju ya ajukan kawannya gitu ya kayak gini gitu ya seperti yang saya alami ini, saya yang anggota kita dulu malah udah lebih hebat dari kita udah jadi kabar paling tinggi udah kepala bagian sekarang yang dulu tadinya nyapu aja saya tinggal sendiri seperti guru dulu tinggal murid-muridnya udah sampai profesor. Oke.
karena sudah ada batas waktu. Masih banyak yang masih sampaikan, tapi mungkin sampai di sini saya mengucapkan kepada yang baru yang terbaik selamat berjaya, selamat sukses. Amin. Kemudian saya Yang belum sampaikan, bersabar. bila ada rekan-rekan Ya, Dad. menyertai, Yang belum bersabar. dipersilakan. Gimana? Ada yang nambahin nggak? Biar kita sampaikan ke Tadi sebetulnya yang berhak menentukan saya Pak Irwan, bukan Pak Irawan. Pak Irawan pula itu. Wah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada Pak Pembina kita atau koordinator kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi suatu bekal untuk kita semua, terutama yang baru diangkat, terutama dari tadi 2P2K menjadi P3K. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Tunggul tadi itu suatu bekal. Janganlah apa yang Pak Tunggul tadi hanya di sekitar dilupakan begitu aja. Itu suatu bekal. Memang betul apa yang disampaikan Pak Tunggul tadi. Itulah untuk perjuangan kita semua. Kita pun juga bersyukur kepada Pak Tunggul yang dari dulu dipindah Pak Tunggul sampai dari TL, terus saya sampai dari yang diangkat jadi Karan BP juga nggak terlepas dari Pak Tunggul, sampai jadi PNS juga sampai diangkat dari outsourcing sampai 3 tahun berjalan, itu nggak terlepas dari Pak Tunggul. Kepada Pak Tunggul kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Tunggul sehat selalu. Dan selanjutnya kepada Sedikit dulu, kita belum menyampaikan selamat kepada Pak Solihin. Karena ya Pak Solihin tadi belum teringat, baru teringat. Pak Solihin, kami mengucapkan banyak terima kasih selama jasanya di Rudin A3. Karena kami memang sudah berusaha kemarin Pak Solihin. Kultum yang insya Allah pada pagi ini akan disampaikan Ustadz kita yang tidak asing lagi, Pak Ustadz Bestari, selaku mengisi kultum pada pagi sekaligus menyampaikan syukuran kepada saudara kita. Kepada Pak Bestari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang pagi menjelang siang pada kesempatan ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul hadir memenuhi undangan dari panitia dalam rangka menyambut puasa Ramadan sekaligus takasuran bagi pegawai yang sudah diangkat. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi menjelang siang untuk Pak Tunggul dan kawan-kawan yang lainnya. Di sini saya mohon izin kepada senior, pertama Pak Tunggul, ada Pak Nur Kolis, ada Pak Nur Rahman, saya lihat Pak Sukri, ini senior saya semua. Saya di sini tidak ingin dibilang sebagai kultum karena posisi saya juga sama dengan kawan-kawan, beda waktu saja, mungkin lebih sedikit lebih dahulu bagi yang baru. Bagi Pak Tunggul, ini senior saya Pak Tunggul, jadi saya bukan kultum Pak, mungkin sharing aja lah, berbagi pengalaman saja lah untuk motivasi pada rekan-rekan semua yang baru diangkat. Dan juga izin senior kalau nanti salah saya ucapkan ya mohon diluruskan. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, ingatlah azabku sangat pedih. Nah, ini ayat ini sangat berhati-hatilah kita mencernanya, karena kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Itu bisa kalian tafsirkan sendiri dalam hal pekerjaan, terutama tadi yang disampaikan Pak Tunggul tadi sudah diborong sebenarnya kultum saya tadi dari Pak Tunggul, memang itu sama, itu yang dimaksud Pak Tunggul tadi. Salah satunya tadi ya
daripada kawan-kawan yang sudah diangkat. Mudah-mudahan kedepannya semakin semangat bekerja untuk mewujudkan rasa syukur tadi. Dalam hal ini syukur itu tidak mesti dalam hal seperti acara ini saja. Syukur itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap waktu dan detik kita harus mengucapkan syukur. Maka kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Jadi tak perlu kita minta. Makanya dalam konsep doa itu nggak usah kita minta, ya Allah berilah aku ini mobil atau tidak usah. Ya, boleh-boleh berbeda pemahaman. Yang saya dapat seperti itu, pegang ayat itu saja. Kalau kamu bersyukur kepadaku, maka aku kasih gitu, tambah. Jadi syukur aja, nggak usah diminta. Tapi kalau kita minta tidak bersyukur, kan ada orang penting nggak akan Allah kasih. Kira-kira seperti itulah gambaran. Gimana Pak Ustaz Solin? Kira-kira masuk lah. Perbuatan ya. Iya, syukuri aja. Nah, dalam syukur itu bukan ucapan saja, ya perbuatan di hati juga. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian tadi Pak Tunggul sempat menyampaikan, saya mengutip dari Pak Tunggul saja lah, enggak dari saya meneruskan saja, menambahkan saja. Nah, kedepannya rumah tangga ini setelah anjab, saya termasuk menyusun anjab juga di biro umum. Memang untuk jabatan pelayanan rumah tangga atau pegiat rumah tangga dan supir itu tidak ada lagi nanti diisi oleh pegawai. Itu sasaran kerja ke depan, tapi nggak tahu kapan dieksekusinya, tak tahun ini, tak tahun depan, itu urusannya dari SDM. Nah, apabila itu nanti sudah ditetapkan, artinya untuk pelayanan rumah tangga itu tidak bisa lagi diduduki oleh pegawai, itu diduduki oleh outsourcing, itu aturan kerjanya dari BKN. Juga supir seperti itu. Maka dengan hal itu siapkanlah diri kita untuk kedepannya menghadapi pekerjaan yang mungkin berbeda dengan saat ini. Mungkin nanti diletakkan di mana masing-masing sesuai basic dan kemampuan masing-masing. Maka asalah persiapan untuk menghadapi pekerjaan ke depan apabila itu sudah akan ditetapkan. Jadi pelayanan itu tidak ada lagi untuk pegawai. Mungkin ada sebagai koordinator saja, penanggung jawab saja, tidak ada lagi untuk pegawai, semua outsourcing. Saya kira seperti itulah gambaran dalam hal pekerjaan pelayanan di kedepan harinya. Betul Pak Tunggul bilang, saya teruskan lagi, saya selalu mengutip dari Pak Tunggul. Orang pintar memang banyak, tapi orang yang mau bekerja itu cukup sedikit. Kita nggak perlu pintar, tapi kita ya pintar-pintar lah dalam bekerja. Nggak perlu pintar, artinya pintar memang perlu, tapi kalau pintar-pintarin, pandai-pandai membawa diri. Walaupun pas-pasan ilmu kita, tapi diminta orang, diperlukan orang. Daripada kita pintar tapi tidak ada yang memerlukan kita, kan sia-sia namanya. Ilmu yang nggak bermanfaat, tapi sedikit tapi bermanfaat gitu. Apapun yang cuma bisa nyupir aja ya udah pasti akan dipakai. Begitu kira-kira Pak Sosro ya. Ini senior saya juga ini. Dari usia. Pinter-pinter kan? Iya. Makanya saya lama bergaul dengan beliau itu waktu di lapangan ya. Dia suka mintar-mintari saya juga. Tapi saya lebih pintar dari beliau. Jadi nggak pernah selek, alhamdulillah. Ya walaupun penilaian orang saya ya yang lama-lama mungkin tahu lah saya seperti apa. Alhamdulillah belum pernah lah saya bersinggungan. Walaupun kita berdebat itu biasa, namanya beda pandangan tuh wajar itu. Semua orang punya hak, tapi tujuannya sama. Jadi walaupun berbeda pandangan, tapi kita mencari yang mana yang terbaik. Itu tujuan daripada perdebatan, bukan membenarkan diri masing-masing. Semua benar, nggak ada yang salah. Tapi tujuannya mana yang lebih benar. Nah, itu yang diambil dalam musyawarah. Musyawarah mufakat namanya ya. Ya Pak Nur, kira-kira begitu Pak Nur. Ya saya agak segan nih kalau bicara depan senior-senior ya. Ini Pak Tunggul ini pendiri Rungga yang pertama tahun 93 ya Pak Tunggul ya. Iya 93, saya 2003, udah 10 tahun beliau. Jadi 33 tahun kalau dihitung sekarang. Juga Pak Nur tulis juga orang lama. Ini guru-guru saya. Dulu saya baru masuk diajarin oleh Pak Nur nih sampai pegang gelas. Ingat kan Pak Nur sampai bunyi gini-gini. Neng gitu. Tapi beliau terus memilih. Tapi saya punya keinginan kemauan. Nah, jadi
dalam bekerja itu punya kemauan dulu. Yang pertama itu kemauan yang kuat. Nah, kalau nggak ada kemauan, sekecil apapun pekerjaan nggak akan selesai. Kemauan, kemudian kesungguhan, loyalitas yang bilang Pak Tunggul tadi perlu dalam bekerja itu loyalitas itu sangat diperlukan. Jangan anggap sepele pekerjaan rumah tangga itu. Nah, itulah yang harus kita syukuri. Ini pengalaman saya. Saya bukan orang pintar, juga nggak bodoh-bodoh lah. Pintar tidak ya sedang-sedang lah. Mungkin Pak Tunggul bisa menilai lah. Yang lebih pintar daripada saya banyak. Cuma saya satu prinsip saya kerja di wilayah rumah tangga, saya mensyukuri tadi, saya tidak akan malu pekerjaan ini karena dari hasil pekerjaan inilah saya bisa dititipkan Allah menghidupkan anak istri. Mohon maaf saya kalau ingat itu saya gimana ya tersentuh. Jadi kadang-kadang yang kita belum pahami itu rasa syukur itu, syukuri saja, insya Allah Allah beri. Saya tidak pernah ngomong dulu mau Tunggul saya mau pindah lah, tolong masuk ke kantor, pernah nggak saya ucapkan dengan Pak Tunggul? Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan beliau menawarkan Pak Basari cepatlah kamu pindah ke kantor mumpung ada peluang. Saya tidak pernah mau, saya nggak pernah minta dimanapun. Saya maunya diminta itu berarti orang percaya dengan saya. Tapi kalau saya minta itu pantang bagi saya. Kalau saya nggak bisa nanti jadi omongan. Jadi nggak perlu kita minta. Saya ingin tadi konsep syukur tadi nggak perlu diminta kan rezeki. Allah tahu mana kamu akan saya dudukkan kata Allah. Dan jadi kita jalani aja dulu pekerjaan ini, syukuri, nikmati. Nah, menikmati itu yang susah nih. Kadang-kadang kita tidak menikmati pekerjaan ini. Walaupun dipandang orang punya jabatan, kalau tidak menikmati tidak akan bahagia hidupnya. Kerjaan ini walaupun sepele menurut orang ya, sebagian orang yang tidak paham ya, nyuci gelas, bersihkan kamar mandi, sepele menurut orang lain yang tidak pahami. Tapi kalau kita syukuri, nah itu luar biasa. Nanti Allah akan. Makanya kalau kita merasa pintar, Allah kasih pekerjaan. Kadang orang mengukur diri, misalkan saya ini pintar senior S1, masa masih mengerjakan ini? Itu salah satu ujian dari Allah. Allah kasih yang gitu aja nggak mampu, apalagi mau dikasih yang besar. Jadi yang hal yang kecil pun kalau kita merasa nggak pede, nggak malu, gimana Allah mau titipkan amanah yang besar? Kita ini ke depannya selalu kalau kita bertahap hidup ini dari yang kecil besar. Nah, jadi kita harus lalui dulu proses yang kecil ini. Yang saya pahami. Dan target saya nggak pernah saya ingin jadi pejabat. Itu saya ingin jadi staf senior kayak Pak Tunggul. Pak Tunggul kalau beliau ini sarjana, beliau udah jadi kapak rumah tangga. Kalau beliau ini karena kalah berpendidikan saja, itu saja kalau saya nilai. Beliau udah bisa menjadi kapak rumah tangga. Tapi itu tadi murid-muridnya sudah jadi kapak, kasubag, banyak lah itu keuangan di mana-mana. Itu hasil dari pendidikan Pak Tunggul apa tidak? Memang beliau memang luar biasa. Alhamdulillah kami komunikasi sampai saat ini walaupun saya tidak di pelayanan. Walaupun saya ditugaskan di kantor, masih dekat dengan beliau, meja kami masih bersebelahan, komunikasi kami masih nyaman, tidak ada batas, artinya hubungan masih baik. Cuma mungkin waktu yang tidak bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, memang saya jarang ya turun bersilaturahmi, kecuali momen-momen seperti inilah kesempatan saya untuk bersilaturahmi, karena mungkin ya tadi kesibukan kita masing-masing. Mungkin juga saya segan juga sih kalau nengokin kalian bekerja, saya cuma duduk-duduk, saya segan juga mau ngumpul. Bukan saya sombong, tidak. Insya Allah lah, saya tidak akan lupa. Ini saya bisa seperti ini, artinya bukan saya sukses, saya tidak mengatakan itu malah. Ya saya dari sini. Kalau nggak saya proses dari sini, nggak mungkin saya bisa duduk di sini. Itu proses namanya. Nah, Allah titipkan itu berarti sudah lolos saya. Proses ini tinggal proses berikutnya, mungkin berikutnya. Hanya kalau kalian ingin maju ya jalanin dulu proses ini dulu dengan sabar, yang pertama kali ikhlas, tekun, loyalitas itu dalam bekerja. Kalau itu sudah mendarah daging di diri kalian, waktunya nggak lama. Saya ingat dulu pada saat masih di pelayanan, saya waktu gunungin meja sorry ya, saya cerita. Saya sempat terpintas di pikiran, apakah saya sampai tua kerjaan seperti ini? Terpintas saja loh, bukan saya tuh muak dengan pekerjaan ini, enggak begitu. Maksudnya gini, kalau saya sampai tua, apakah tenaga saya ini masih ada? Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Ya kalau masih muda ini saya masih mampu. Tapi kalau tua udah ngos-ngosan gitu, ini betapa capeknya kerjaan ini. Ini kerjaan
berat menurut saya kerjaan di rumah tangga. Mungkin nggak lama, mungkin bukan saya minta ya, Allah dengar kali. Tahu-tahu saya dipanggil di kantor, harus pindah hari itu juga. Pak Tunggul aja nggak dikasih tahu. Sampai lama negosiasi sama Pak Tunggul. Pak Tunggul kalau mau pertahankan saya, bilang aja sama atasan, saya siap di sini. Gitu. Tapi Pak Tunggul logowo, mungkin ini saatnya. Pak Tunggul membiarkan saja ya. Saya juga pasrah juga, nggak bisa memaksakan. Saya selalu siap kalau diminta. Tapi kalau saya minta, saya nggak siap. Itu aja prinsip saya. Ya, gimana Pak Tong? Menggantikan siapa Pak? Menggantikan Pak Tunggul. Itu mana bisa saya menggantikan Pak Tunggul, nggak ada gantinya kalau Pak Tunggul. Ya artinya gini, saya inginnya untuk pengganti Pak Tunggul ini dari rekan ini saya sampaikan, mohon maaf sekaligus menyambut bulan suci Ramadan jika ada salah-salah kata, mungkin masih berhubungan ya saya dengan kawan-kawan terkait urusan pegawai. Jadi bukan kita nggak ada hubungan, mungkin saya dengan pengelolaan pegawai juga ada yang terlambat atau sedikit ada kata yang kurang pas pada saat bertanya ke saya, ya saya mohon maaf, mungkin itulah kekurangan saya. Tadi Pak Tunggul bilang tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada salahnya. Tapi selagi kesalahan itu tidak disengaja, nah itu harus kita maafkan. Tapi kalau sekarang itu memang disengaja berterus-terus, ya sebenarnya harus dimaafin juga. Tapi orangnya bisa dinilai kan gitu. Jadi maksud saya kesalahan saya itu tidak ada niat hati untuk marah, untuk apa gitu. Mungkin karena kondisi ya. Terkadang saya juga kalau terlalu banyak yang bertanya dipusing juga. Yang mana mau saya jawab satu persatu. Itu kelemahan saya terkadang. Ya mudah-mudahan lah ya ke depannya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan baik bagi diri kita, anak istri kita. Yang jelas kalau mau semangat kerja, lihatlah anak istri. Itu saja yang buat bikin saya semangat kerja selama ini. Lihatlah hasil anak kita sekolah, hasil dari pekerjaan ini. Akan lebih semangat kita kerja itu. Kalau kita nggak memandang dari situ, kita akan mengeluh, melihat ke atas. Yang sering melihat ke atas, yang sering melihat ke bawah. Nanti kesandung ya kalau orang itu sering melihat ke atas. Sekali harus sering melihat ke bawah. Mungkin itu saja lah, Pak Tunggul ya. Apa ada mau ditambahin? Minta tolong lah, Pak Nur bisa menambahin sebelum kita doa lagi. Sedikit lah Pak Nur, masih semangat. Pak Nur mau doa? Boleh. Ini lebih. Iya, Pak Salin ya. Iya, sedikit Pak Nur boleh lah. Kasih motivasi. Ya, dan saya nambahin juga Pak Nur juga. Kepada Bang Nur kami kepada Pak Nur kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun lebih bijak di sekolah itu, karena ini kita Melayu mau ke panggung dulu untuk pegawai yang baru kan. Kebetulan dia tumpeng soalnya. Ada tumpeng memakai tomat. Sayang sedikit nggak ada bolu. Kepada yang diangkat jadi pegawai kami ucapkan selamat. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Kemarin kerjanya tunai katanya. Jalan-jalan ke Kota Hawaii. Jangan lupa beli ketapel. Saya ucapkan kepada pegawai semoga bulan depan gajinya dirakai. Jadi itu aja motivasi dari Pak Guru tadi. Kebetulan di jalan sambil kita dengar sama perjuangannya Pak Guru. Akhirnya kita sepatatnya dari Pak Tunggul kita dipanggil Pak Guru. Kira setuju kan kalau Pak Tunggul dipanggil Pak Guru? Karena udah banyak yang lulus dari Pak Tunggul semua. Banyak yang dari sukses tidak lepas dari Pak Tunggul. Dan juga terima kasih kepada Pak Nurholis yang telah menyemangati juga kepada kawan-kawan kita yang telah diangkat dari P2K jadi 3K, dan tetap semangat apa yang dimandang juga, jangan berkecil hati, jangan terus
kendor kerjanya, tapi semakin tambah semangat kita eksis kita apalagi di rumah pelayanan yang banyak kerjaan yang harus kita akan menjalankan, bukan hanya namanya pelayanan melayani, tapi banyak beban-beban yang kita timbul juga. Dan untuk menambahkan sedikit kultum dari Pak Bastari, karena Pak Bastari nggak mau disebut kultum, saya pun nggak menyebut, tapi hanya menambahkan aja berhubungan dengan mau masukin bulan Ramadan, dan juga banyak saudara-saudara kita kaum muslim dan juga yang non muslim pada Pak Tugol, kami juga minta maaf apabila nanti mungkin tidak menyampaikan apa yang disampaikan. Ada beberapa ucapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustaqarratun ila arba'atin afari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada berapa hal atau berapa 4 golongan yang Allah yang surga yang dirindukan oleh surga. Terus Rasulullah SAW ialah mengatakan ada 4 golongan, terutama kata Rasulullah, pertama talil Quran, yaitu orang yang gemar daripada membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu al-lisan, orang yang menjaga daripada lisannya. Dan yang ketiga yaitu orang yang gemar memberi daripada makanan. Dan yang keempat adalah berhubungan kita dengan akan mendekatnya bulan Ramadan, orang yang gemar daripada, orang yang menjaga daripada puasa di bulan Ramadan. Dan kalau kita cermatin daripada dalil Quran, yaitu karena besok kita ini kalau tinggal di dunia masih bisa kita pindah-pindah. Di Batam mungkin panas, bisa kita pindah di Kalimantan. Di Kalimantan mungkin gersang atau sering hujan, bisa pindah ke Jakarta atau ke pulau-pulau yang lain. Tapi insya Allah sepeninggalnya kita di dunia ini, kita akan ada 2 pilihan, yaitu pilihan yang dingin dan pilihan yang panas. Artinya pilihan yang dingin yaitu surga, dan pilihan yang panas yaitu neraka. Maka itu kita masih tinggal di surga, masih tinggal di dunia ini. Mari kita ingat jagalah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, jalankan perintahnya dan jauhkan larangannya. Terutama kalau orang yang mau masuk surga tidak lepas daripada talil Quran, orang bacakan, ya terutama jelas sholatnya. Kalau orang sholat tidak mungkin membaca daripada Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Ya, kalau orang sholat nggak mungkin tidak baca Al-Quran. Nah, dengan talil Quran itu minimal ya bagi mungkin yang tadinya mungkin seminggu sekali, hanya Jumatan, mungkin ditingkatkan lagi jadi berapa kali lagi sholat wajibnya. Dan bagi yang tadi jarang membaca Al-Quran, mungkin bisa ditingkat lagi, mungkin habis maghrib membaca ayat pendek, yaitu Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas maupun bisa membaca surat Yasin. Tapi itulah daripada yang disebutkan dari 4 tadi. Dan yang kedua yaitu al-lisan, orang yang menjaga daripada lisannya. Dan ini berhubungan dengan Ramadan untuk menjaga kebersihan kita. Mari kita jangan saling, apa yang dibilang Pak Tunggul tadi, jangan saling berundel dalam pekerjaan. Begitu juga untuk menjaga lisan kita, maka jangan kita saling mengomongin dari satu yang lain, terutama hal-hal kejelekan atau mengomongin dalam keadaan iri hati dan dengki. Itulah daripada menghambat kita untuk menuju yang tempat tadi. Dan mari kita, apalagi zaman sekarang itu zaman WA, mungkin mulut kita ditutup, aku nggak usah ngomongin sana, nggak usah datang ke sana, ngantin jadi ngomongin orang. Tapi tangan kita, jemari-jemari kita, kadang-kadang tik-tik-tik, wah itu tetangga kita baru beli mobil, padahal baru diangkat P2K, baru angkat gajinya berapa ya, baru beli mobil lah. Ini jangan sampai hal-hal yang kayak gitulah melalui omongan atau melalui ketik-ketik jemari-jemari kita. Itu yang kedua. Pak Lut. Ya, doanya mungkin akan dipimpin oleh Pak Nurhalis, dan habis doa nanti kita mau tumbang. Mungkin lontong tumbangnya akan dipotong oleh Pak Tukul dan akan diterimakan oleh Pak Ibu dan kepada Nurhalis kami silakan untuk berdoa bersama. Sekian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya
Amin ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kita subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Minna wa minkum taqum ya karim. Terima kasih Pak Nur Aziz setelah menyampaikan doanya, mudah-mudahan apa yang juga kita bisa terima Allah SWT. Dan selanjutnya acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng yang insyaallah akan dilaksanakan atau dipimpin oleh Pak Tunggul, dan selanjutnya akan diserahkan selaku panitia panitia pelaksanaan menyambut datang Ramadan dan syukuran kepada Ibu Dwi dan kepada Pak Tunggul kami persilakan. Yang motong Pak Tunggul. Suapin. Kalau Pak Tunggul yang motong, nah. Mas Alex, ini Mas Sostro. Itu apa dulu? Sini. Ini dia ada nomor saya. Ayo Irwan ngopi. Oh, ngopi rendang. Iya ya. Anu tadi nih dibuka dulu jadi makannya. Ini. Ambil ini Paling mau yang itunya, tumpengnya. Sini. Saya nggak ada saran. Nggak ada pesan, saya sebenarnya mendahului pula ya. Saya itu kode. Kepada Mbak Dwi, silakan. Ada Pak Tunggul, mau berdiri Pak Tunggul? Berdirilah. Iya. Bos, fotografernya mana fotografernya? Ya jangan. Nah. Inilah fotonya. Terima, ya siap. Terima kasih. Ucapan terima kasih Mbak Dwi kepada Pak Tunggul, Mbak Dwi selaku guru kita. Iya, terima kasih Pak Tunggul udah terima nasi tumpengnya. kasih sini Pak Solihin juga. Saya nanti kan bisa rame-rame. Bol, tumpengnya potong-potong. Apa dengan dia aja nanti. Tes. Nanti Mbak Bos aja. Kita sama Pak Nurholis lah, Pak Nurholis. Sama Pak Nurholis kasih. Izin Pak Tunggul, izin. Pak Tunggul bisa berdiri sebentar. Anu Pak Guru aja Pak Guru. Jangan Pak Tunggul. Pak Guru jangan Pak Tunggul. Karena udah banyak murid-murid yang berhasil daripada Pak Tunggul soalnya. Pak Guru. Ya. Tolong Pak Irwan nasinya. Nah, selangkah sedikit Pak Mbak Dwi. Nah, itu Pak Tunggul tanda jasa. Izin Pak Tunggul, ini dari teman-teman yang baru diangkat. Jangan nangis. Jangan lupa klik fotografernya. Terima kasih kepada Pak Tunggul. Ucapin terima kasih Pak Dwi. Iya. Terima kasih. Pak Nurholis sekalian ya? Oh enggak. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Pak Tunggul, Pak Abbas, Pak Nurholis. Ya, dimulailah. Udah bisa makan ngambil sendiri-sendiri kan udah gede-gede. Ini ngapain? Ayo, mana ya? Nah. Jadi terus, enak, pisang nggak? Izin Pak Solihin bisa berdiri sebentar. Luar biasa. Luar biasa. Ada juga ya? Alhamdulillah.
Sana Pak, tengah Pak. Sini aja lah. Sana Bapak, sana. Foto. Sana. Nah, di sini. Nah. Ya, saya terima izinnya. Ini dari teman-teman untuk Kak Sodikin kenang-kenangan. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman kita semua atas kenang-kenangannya. Semoga Pak Sodikin di luar sana nanti sehat. Amin, sukses, amin, usahanya lancar. amin. Makanya begitu. Pokoknya Ya, saya terima ya. Oke, salam dulu lah. Oke. Ya, terima kasih pada teman-teman kita semua untuk Pak atas kenang-kenangannya. Boleh diwakili sama Bude lah. Mbak, bagi dua. Mbak, bagiin aja ntar Iya, kurang suruh makanannya cepet katanya, Pak. Makan dulu. Nggak apa-apa, Pak. Sini aja. Udah. Ada makanan. Ini gue. Hah? Bude, ini buat Pak Agus sehat, untuk teman-teman Pak Agus sehat, sampai panjang umur. Sama-sama makan. Sekali. Ayo Ibu bantu buka makanannya biar cepat nih bapak-bapak udah nggak sabar lagi kayaknya. Apalagi lihat lele goreng. Enak peteknya. Ada. Pak Dede tambah Pak Dede. Pak Dede tambah. Jengkol. Luar biasa. Adet. Dede. Makan. Sudah selesai makan siang syukuran. Kenapa dihabisin Pak Dede? Hah? Kenapa dihabisin? Tulangnya. Tulangnya? Sorry. Tambah Pak Joko? Kok tambah Red? Pak Joko? Tambah? Tambah? Terima kasih Bu panitia. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tambah lagi ganti Pak Seno. Semoga cepat cair. Dan naik air. Pasang naik. Ketua? Udah. Ngantuk dia nih, Ada timbang juga, timbang. Makan. Udah semua. Udah mau ambil.
Tambah teh. Tambah petai. Petai. Mantul. Bilang kuasa tadi bawa loh dia kemana langsung ya. Anak tuh, Dad. Anak tuh, Dad. Anak ya? Atau kemenakan? Atau kemenakan? Udah datang di kanteng nih. Gimana Pak pas acaranya? Mantap. Sukses. Kamu makan duluan anakmu. Kalau berangkat jangan nalahin. Jangan order. Kita makan lagi. Ya. Ini hadiahnya yang masuk pagi ini siapa? 40. Si Adit tadinya. Iya, dia apa namanya? Siapa yang masuk pagi ini? Tadi semalam siapa? Jadi nggak masuk kota terus. Ada Ian. Ian. Tenang ya, di kota-kota itu ada lagi nanti Pak. Si Amar ya. Nanti habis ini kita lomba karaoke, hadiahnya lumayan lah. 100 saja. 100 juara 1 2 3 ya? Iya, Juara 3 aja kita. Yang dapat juara. Yang dapat juara 100.000. Juara satu ya. Iya. Juara 1 100.000. Juara 2? 50. Alhamdulillah. Juara 3? Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dikasih juara 3? Kan masih makan suara juga. Nah, sistemnya gimana nih Bu Ketua? Sistemnya hadiah ini nanti nomor aja. Oh ini jadi nggak sekarang pertama bagian hadiah dulu apa mungkin karaoke dulu? Kita seling-seling aja Pak.
Oh, diseling-seling. Berarti berapa dia, berapa misalnya 5 kali, baru karaoke gitu ya. Nah, sistem karaoke ini sistem perorangan atau sistem perwakilan grup sekarang ini? Boleh perwakilan grup mau dari kecil. Oh, luar biasa. Kayaknya yang daftar Mas Mail udah banyak nih kan, karena suaranya itu suara emas sudah dikeluarkan kan. Luar biasa. Tapi Pak Dedi gimana Pak Dedi suaranya? Pak Dedi, nah, itu Mas juga kayaknya kan. Udah bisa andalan lah. Aku makili Pak Dedi lah kalau gitu. Karena Mas Mail udah ada di banyak itu kan, banyak yang grupnya kan. Nah dari ibu-ibu gimana Mbak Dewi Pak Ketua? Ya. Ibu-ibu. Boleh dari ibu-ibu. Ibu-ibu berorangan aja kalau bisa. Boleh. Karena suara ibu-ibu kan lebih satu-satu kan. Ya. Nanti ada lah 50.000. Wah luar biasa lah. Itu panitia apa? 50 itu juara satu. Iya. Untuk ibu-ibu. Tapi izin kalau orang luar misalnya mau ikut gabung untuk meraih suaranya atau boleh luar. Kalau gitu bisa diumum lah suaranya. Kita tangga sebelah gitu kan. Apa dulu kita mulai nih? Pembagian berprestasi. Kita mungkin akan diwakilkan dulu ada Mas Nur, ada Hardian, ada Pak Bas. Mungkin yang urutan dari surprise yang terbesar dulu atau dari yang terkecil dulu? Random, jadi seling. Iya. Ada besar ada yang kecil gitu ya. Oke, Pak Pastari. Oke, ayo mulai yuk. Waktu berjalan. Nanti lama-lama waktu tak terasa udah menunjukkan pukul 11 lewat 50 menit. Ya gimana Pak? Ini. Pak Pastari ambil 5, nanti nomornya diumumkan. Oh gitu, ambil 5 Pak Bas. Ambil 5 silakan. 5 bungkus kan? Ya, 5. Nah, 5 bungkus. Random Silakan. aja Pak Pastari random. Ya, 5 bungkus. Ada yang besar, ada yang kecil. Oh ya. Nah, ada yang besar. Tutup mata. Tutup mata. Nah, mata aja, betul. Iya. Terima kasih udah jumlahnya 5. Ya nomornya yang merasa punya kupon dipegang masing-masing, cocokkan dengan panggilan nomor yang nanti akan diumumkan oleh nomor urutan. Ya, siapkan jangan sampai kupon yang hilang. Yang kupon hilang tidak akan dapat hadiah. Nomor 10. Ya, yang benar. Nomor 10 tunjuk jari. Nomor 10. Luar biasa. Nomor 10. Nomor 10 maju. Jangan kamu yang maju, Dewi. Yang dapat hadiah maju. Ambil di foto lah. Mana telegrafernya? Foto nomor. Ya, stop dulu. Musik. Foto. Dapat hadiah nomor 10. Ya. Kayak ini fotonya video. Ya udah video aja. Masuk ke YouTube tuh ya. Bagus. Jadi dapat uang masuk dari YouTube. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Ani, luar biasa Mbak Ani. Selanjutnya nomor 8. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Ita. Terima kasih Mbak Ita. Nah, coba ini udah cukup belum? Ya nggak pakai kalau nomor 1 2 tapi yang diambil. Yang ambil tutup mata nomor 11. Yang kupon berurutan nomor 11 setelah luar biasa Ibu Lisha. Ibu Lisha dapat nomor 11. Ya, udah di video kan? Hah? Nama? Ibu Dian nomor 11. Selanjutnya nomor 16. Siapa yang punya kupon nomor 16? Iya, Ahmad Nurholis. Luar biasa. Yang suka ngopi, hadiahnya minum cangkir. Tempat cangkir yang suka ngopi, luar biasa. Terima kasih Pak Nurholis. Nggak apa-apa, kembali satu masih bisa dia. Terima kasih Pak Nurholis. Kali harganya ya, tapi nggak dari bentuknya. Kita makan kasar untuk tutup kata. Iya, terima kasih Pak Joko. Iya, ambil lagi. Sekarang nomor 3. Nomor 30. Memang tak kemana dia. Kayak panitianya terdiam ini. Itu dia. Nomor 30 selanjutnya. Kandidat selanjutnya nomor 2 ya, Det. nomor
Nomor 14. Iya, Bu Karti untuk kopi. Pak Agus suka ngopi soalnya. Iya. Nomor 14. Selanjutnya nomor berapa yang nggak punya dompet? Yang nggak punya nomor 37. Yang duitnya tersasar kemana-mana, ini udah dibeliin dompetnya. Oh, Mbak ini ya. Ini suka nyecer duit kemana-mana. Nah, ini dompetnya disimpan ya. Ya, nanti duitnya dikumpulin sama Mas Budi. Ya, yang nggak punya dompet, udah dibeliin dompetnya. Dompet bukan apa-apa itu haknya, udah haknya. Selanjutnya Pak Nurholis. Tolong Pak Nurholis, ambil 5 lagi. Tengoklah, Pak Robi datangnya telat, nggak dapet lah kupon. 5 Pak Nurholis ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 5. Terima kasih Pak Nurholis. Kita ambil lagi, ayo Pak Bu Ketua. Ayo Bu Ketua, kita mulai lagi. Iya, nomor 19. Kupon yang bernomorkan 19. Tunjuk jari. Oh, Pak Sugri. Terima kasih Pak Sugri. Ya, potong sekalian. Terima kasih. Kuponnya Pak Sugri. Ini Pak Sugri. Ini kuponnya. Nomor 19. Selanjutnya tutup mata Mbak Dwi. Tutup mata. Nomor 39. Ayo nomor 39 yang nggak punya toples kecil di rumah, jangan malu-malu. Kuponnya tunjukkan nomor 39. Nomor 39. Ayo Pak Mail, Pak Irawan, nomor 39. 39. Nomor 39. Nomor 39. Nggak ada kosong. Pak Bos mungkin. Oh enggak, Pak Bos nggak dapat. 39. Nah. Nomor 39. 36. Nomor 39. Ya, itu dia. Pak Sostro ternyata. Oh, Pak ini Pak Mail suruh membawakan. Luar biasa. Luar biasa. Pak Sostro nomor 39. Tutup mata Mbak Dwi. Anak punya saya ini Pak Soleh. Sabar, nanti semuanya kebagian. Nomor 12. Kupon yang bernomorkan 12. Ya. Bagi yang nggak punya toples kecil, ini nomornya 12. Oh, celengan. Oh, untuk nabung duit. Untuk umroh. Untuk umroh. Terima kasih. Tutup mata lagi Mbak Dwi. Iya, nomor 01. Nomor 01. Besar. Untuk tisu yang di rumah banyak tisu berceceran, ini tempatnya tisu sudah ada. Oh, Mas Mail. Nomor 11 yang tisunya di rumah berceceran, di sini tempatnya. Ya, luar biasa. Tisu tempatnya udah disiapin. Nomor sekarang berapa Mbak Dwi? 38. Kupon yang bernomorkan 38. Kupon yang bawa Pak Sugri. Terima kasih Pak Sugri. Udah. Selanjutnya diambil oleh Bapak Joko, ngambil 5 kup. Hadiah Pak Joko. 5 hadiah. 5 hadiah Pak Joko. Tutup mata Pak Joko, ngambilnya Pak Joko supaya nggak kelihatan. 5 macam. Iya, 5 macam. Ada yang kecil, ada yang besar, Ya. Lebih besar harganya sama 5 ribuan. Oh, beda-beda. Iya, terima kasih Pak Joko. Iya. Nomor urutan 09. Kupon yang berurutan nomor 00 Wak Lia. Untuk tabungan Wak Lia, umroh Wak Lia, itu celengan. Selanjutnya nomor berapa? Oh, tumbler. Nomor 17. Bagi yang suaminya, istrinya suka mau minum kopi, minum teh, udah dibeliin cangkirnya atau gelas. Ada ibu. Oh, pas Nurholis kalau mau berangkat kerja kan minum dulu Bu ya. Nah, ini kok gelasnya udah. Robi. Iya, ini gelasnya. Jangan lupa kopinya nggak pahit dulu. Ya, supaya nggak ngantuk di kantor. Iya. Sekarang nomor berapa Mbak Dwi?
04. Kupon yang bernomorkan 04. Kupon yang bernomorkan 04. Siapa? Irawan? Oh, Mas Alek. Ini nih celengan juga ini untuk umroh sama si Mbak ini. Mbak ini luar biasa. Yang selanjutnya 0 berapa Mbak Dwi? Tutup mata. Macam tape. Dua dia. Ini dompet semua. Udah berapa dah? Lanjut. Ya, nomor urutan 27. Ya. Jadi 27. 27. Jogja saya apa? Bom melotop itu. Terima kasih Mbak Dwi. Iya. Oh ininya? Ya. Nomor urutan selanjutnya, nah di perwakilan dipegangin. Iya. Nomor 26. Bagi yang duitnya tercecer, dompet sudah disiapkan. Nomor 26. Ini Pak Joko, Pak Joko. Nomor 26 belakang. Ya, Mas Joko ini banyak duit. Kita terjaga di jalan disiapin dompet. Sorry. Selanjutnya nomor berapa Mbak Dwi? Oh kecil. Ini sabun mandi yang jarang mandi siapa? Ini sabun udah disiapin. Nomor 31. Yang jarang mandi. Yang mandinya seminggu sekali, sabun udah disiapin. Ya, yang jarang mandi, sabunnya udah disiapin. Nah, udah. Oh Bang Ardi. Oh. Luar biasa. Ini apa ini? Ini nomor 20. Sabun mandi juga, tapi yang radio, yang besar. Nah, oh ini yang mandinya seminggu sekali, Mas Budi. Itu mandi istrinya sering mandi. Ini sabun radio besar. Dia tidaknya kaos kaki. Oh kaos kaki. Gak ada riso-riso. Nggak ada. Ya. Selanjutnya nomor 32. Yang jarang mandi. Nah, jarang mandi juga. Iya sama. Yang jarang mandi udah dibeliin sabun masih nggak mandi lagi, keterlaluan. Ya selanjutnya Bu Mul ngambil lagi. Bu Mul. 3 aja. Ya aja masih banyak ibu-ibu. Besar kecil jangan kecil semua. Merem, sambil rapa-rapa. Merem ya, besar kecil 3. Terima kasih. Ayo Mbak Dwi. Iya. Wah luar biasa. Bagi anaknya masih sekolah TK udah dipintas 05. Siapa anaknya masih TK atau SD? Kita sudah dibeliin. Iya, siapa 05? Tukar. 05. Sepertinya saya juga ini. Walah, dapat tas ini ternyata. Nah. Ya, nomor 40 berat. Bagi yang suka bikin kue untuk giling-giling kue. Ya, giling kue. Oh Pak Pras, istrinya rajin bikin kue berarti ini. Ya, istrinya rajin bikin kue. Ya, terima kasih Pak Pras. Nah, bagi apa ini? Bagi yang anaknya belum punya dompet kecil, nomor 25. Dompet kecil, nomor 25. Mungkin bisa receh-receh 1.500 dan bisa dimasukkan ke situ. Oh, ATM, ya, nomor 25. Mail, berapa? Oh, untuk istri Pak anak ini. Aduh, Mas Mail untuk istrinya ya. Istri yang pertama, yang kedua Mas Mail. Oh, yang ketiga luar biasa. Ayo, Bu Emi ngambil lagi. Ya. Ya 3. Amin. Amin. Ya, tutup mata. Ngambil tutup mata. Mas Budi kalau bilang tutup mata, saya bisa nyoba ini. Iya, nomor berapa itu? 02. Kupon yang berurutan 02. Wah. yang benar. Oh, Mas main lagi.
Mak Ail dapat 4 kupon dia, luar biasa. Terima kasih Mas Ail. Ya. Orang dalam ya. Wah, nomor 18. Ya, 18. Penggaris. Penggaris besar. Biar istrinya Biar istrinya rajin rajin potong-potong. Iya, penampan kecil ya atau penggaris. Yang istrinya biar rajin masak. Itulah. Jangan karena zaman online semuanya beli online jangan. Ya, nomor 36. Kupon nomor 36 ya ini. Ini bentuknya untuk apa ini? Untuk nyimpan duit juga, apa untuk nyimpan kopi? Kopi. Luar biasa. Ya, siapa lagi? Ibu juga. Mbak Ita mana Mbak Ita? Mbak Ita ambil. Tutup mata Mbak Emi 5. Mbak Ita tutup mata Mbak Ita 5. 5 atau 3 ketua? Kayaknya 3 aja. 3 aja. Karena udah kemudian tinggal dikit. Biar tahu bagian semua. Iya. Nomor 34. Iya, nomor 34. Wah. Ini. Ini untuk dompet-dompet juga ya. Luar biasa. Nomor 15. 15. Ya, ini Pak Isya kan suka ngopi nih. Wah, Adi suka ngopi, udah dikasih gelasnya Pak Adi. Jangan lupa Mbak, nanti kalau lagi mau ke kantor nomor 35. Ya. Ini apa ini? Oh, rahasia. Oh, ini yang jarang diganti barang dalam dibeliin dia. Dia yang bungkus, dia yang bungkus yang dalam satu pilihan dia ya. Berarti jarang diganti barangnya. Maka digantiin yang baru. Siapa lagi? Enggak dia, nanti 3 dia. Nanti yang terakhir sepeda. Sepeda masing-masing. Yang terakhir kulkas. Nomor 33. Iya, ini juga tabungan juga ini. Bagi yang suka nabung juga ternyata masukkan ke kulkas kecil. Terima kasih. Nomor 33. Nomor berapa lagi? 24. Kupon berurutan nomor 24. Kolor ungu itu. Nomor urutan 21. Kupon nomor urutan 21. Untuk acara syukuran sekaligus menyambut bulan Ramadan, kami selaku MC kami minta maaf apabila mungkin dalam perkataan saya hanya salah. Mari Pak Bastian sini dulu. Terus Abang ini punya apa kan? Iya. Ada beli yang ini. Aku minter ini katanya. Pak Dodi berdiri sini dulu. Nanti kita akan membaca sholawat, kita salam-salaman. Mohon maaf mungkin dari kita yang berbuat ini tidak sengaja ada kesalahan yang sengaja. Mungkin langsung di situ mungkin Pak Nurwali bisa menambahkan sekitar kata silakan atau enggak. Ya, mari kita ucapkan sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Air batin Bang Ican. Bang Ican sama air batin. Air batin. Bicara batin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Terima kasih. Ya, mari kita pulang bersama-sama. Mudah sampai tujuan dalam keadaan selamat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sama-sama. Ya, sampai di sini YouTube kita. Kenapa bro? Pak Joko, matur suwun.